Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Idam. Nah, kali ini coba Pak Idam punya pertanyaan nih. Kalau dulu kendaraan yang berada di persimpangan atau di perempatan, bagaimana cara mengaturnya agar tidak terjadi kecelakaan atau bertabrakan? Tentunya kalau sekarang kita sudah mengenal yang namanya alat untuk memberhentikan. Ada 3 lampu merah, kuning, dan hijau yang masing-masing memiliki arti tersendiri yang kita kenal dengan lampu lalu lintas atau traffic light. Nah, bagaimana sih asal-usul penemuannya? Kalau orang zaman dulu ataupun di zaman sebelumnya ada petugas kepolisian yang memberhentikan atau memberikan kesempatan untuk berjalan pada kendaraan. Sekarang sudah ada alat komunikasi berupa 3 warna ini. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak pada video kali ini. John P. Knight, penemu lampu lalu lintas pertama kali pada tahun 1868, yaitu sebuah sistem semafor berdasarkan sinyal kereta api. Pada tahun 1866, terjadi kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Orang-orang terluka di jalanan London. Saat itu, Knight mengusulkan sistem sinyal untuk mengatur lalu lintas kuda untuk mengurangi jumlah kecelakaan di jalan. Ini bukan lampu lalu lintas yang kita kenal sekarang, tetapi lentera bertenaga gas yang bergulir warna merah dan lampu hijau pada akhir lengan kayu. Penemuan Knight mirip dengan sinyal waktu kereta api. Lampu lalu lintas Knight awalnya dipasang pada tanggal 9 Desember 1860 di dekat London House of Commons di persimpangan Great George Street dan di dekat Bridge Street, London. Namun, pada tahun 1869, lampu tersebut meledak dan melukai seorang petugas polisi. Sehingga pada tahun 1870, jenis lampu ini tidak dipakai lagi. Banyak ilmuwan yang menyempurnakan desain awal dari Knight, mulai dari penggunaan lampu, kemudian penggunaan listrik. Pada tahun 1912, Lester Von Woodward, seorang detektif di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat, memilih untuk mengembalikan bentuk lampu lalu lintas merah dan hijau. Lampu lalu lintas yang dikembangkan oleh Lester Von Woodward di Amerika Serikat bukan dari lentera bertenaga gas, melainkan bertenaga listrik. Kemudian, pada tahun 1922, Garrett Augustus Morgan menyaksikan kecelakaan yang serius di persimpangan Chicago. Setelah kejadian tersebut, pria berkebangsaan Amerika Serikat tersebut menyempurnakan desain yang telah dibuat Ward. Tidak hanya mengubah konstruksi, namun ia juga menambahkan lampu kuning. Tujuannya yaitu untuk berhati-hati atau pengguna jalan bisa mengetahui bahwa satu saat ketika melihat lampu kuning harus berjalan pelan atau berhati-hati. Nah, sekarang mengapa urutan warna lampu lalu lintas itu terdiri atas merah, kuning, dan hijau, bukan sebaliknya? Ini untuk membantu teman-teman kita yang menyandang buta warna sehingga kurang bisa membedakan warna. Dengan urutan tersebut bisa menandai bahwa urutan lampunya sudah sesuai merah, kuning, dan hijau dan bisa mengetahui informasi yang terkandung. Kemudian, desain yang sudah dikembangkan oleh Morgan ini di tahun 1922 disempurnakan oleh ofisir polisi bernama William Potts. Pria ini membuat lampu lalu lintas secara otomatis dengan tenaga listrik. Sehingga sampai sekarang kita bisa menikmati lampu lalu lintas yang sudah otomatis ketika berwarna merah, kuning, ataupun hijau untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan untuk skema penggunaan lampu lalu lintas berikut ini. Pada saat merah menyala, lampu merah menyala berarti artinya kita harus stop atau berhenti. Kemudian kuning itu artinya berhati-hati atau pelan. Kemudian ketika lampu hijau menyala, kita boleh melanjutkan perjalanan kita. Begitulah prinsip untuk lampu lalu lintas.
kita harus mematuhinya ya. Terima kasih. Nah, demikian untuk materi kali ini tentang penemuan lampu lalu lintas yang ternyata sangat berguna untuk kegiatan sehari-hari, terutama dalam perjalanan ataupun bidang transportasi. Mudah-mudahan seluruh materi bisa menambah wawasan kali ini. Tetap berliterasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.